upacara. Lapor upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-67 Kamis 26 Januari 2017. Siap! Laksanakan. Serahkan. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta dimulai. Bakti Insan Imigrasi dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Panca Bakti Insan Imigrasi. 1. Takwa. 2. Menjunjung tinggi kehormatan. 3. Cendekia. 4. Integritas pribadi. 5. Inovatif. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kembali kanan. Haluan kiri. Langkah tegap. Maju. Jalan. Maju. Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk aparat, istirahat di tempat. Rat. Saya akan membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
dalam rangka peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-67, Kamis tanggal 26 Januari 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi yang cerah ini, saya mengajak seluruh jajaran imigrasi, dimanapun saudara berada dan bertugas, baik di kantor imigrasi, tempat pemeriksaan imigrasi, maupun pos lintas batas, baik di wilayah kota maupun di wilayah perbatasan, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat dan kasih-Nya, kita diberi kesempatan untuk merayakan Hari Bakti Imigrasi ke-67 tahun 2017. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran imigrasi yang selama 67 tahun ini telah memberikan kontribusi positif kepada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya para petugas imigrasi yang bertugas di perbatasan dan di pelosok negeri yang telah rela dan ikhlas menjalankan kewajibannya untuk menjaga pintu gerbang negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai dan banggakan. Hadirin undangan yang berbahagia, bisa melakukan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas fungsinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, agar senantiasa berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional secara pasti, profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Peserta upacara serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham, khususnya jajaran imigrasi, bahwa tugas kita semakin berat, permasalahan semakin kompleks. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan menghadapi dan menyelesaikannya secara bijak dan profesional. Berkali-kali saya sampaikan, jangan ada lagi ego sektoral. Jika ada permasalahan atau hambatan dalam tugas fungsi, diskusikan, komunikasikan, dan senantiasa berkoordinasi. Kita memang mempunyai tugas fungsi yang heterogen, tetapi kita adalah satu, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, yang harus terus kita jaga dan sukseskan bersama-sama. Peserta upacara serta hadir yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia dalam perannya sebagai negara asal, negara transit, maupun negara tujuan, saat ini dihadapkan pada berbagai isu keimigrasian yang merupakan tantangan bagi setiap negara di dunia, dan untuk Kementerian Hukum dan HAM khususnya, kita tidak perlu takut dan gentar dengan adanya kondisi ini. Yang terpenting adalah lakukan penanganan secara komprehensif dengan mengedepankan prinsip pasti. Artinya adalah setiap kebijakan yang kita ambil hendaknya telah melalui proses komunikasi, koordinasi, dan tentunya harus diperkuat dengan data yang akurat, terukur, dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menjadi pedoman bagi jajaran imigrasi dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya. Peserta upacara serta hadirin yang saya hormati, peran strategis jajaran imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara membutuhkan upaya yang luar biasa dari jajarannya. Optimalkan sumber daya yang dimiliki dan manfaatkan kesisteman yang berbasis teknologi informasi. Lakukan inovasi dengan menciptakan kemudahan akses, memperluas partisipasi publik, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas di dalam pelayanan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian. Dan yang terpenting, jangan sekali-sekali melakukan pungutan liar dan penyalahgunaan narkoba. Berkali-kali saya sampaikan kepada siapapun
di jajaran Kementerian Hukum dan HAM bagi yang terbukti melakukan pungli dan terlibat penyalahgunaan narkoba, saya akan tidak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Institusi kita sudah banyak permasalahan. Tolong jangan lagi ditambah dengan masalah-masalah pungli dan narkoba. Dan saya tidak ingin kita seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Hadirin undangan yang berbahagia, apresiasi saya sampaikan kepada jajaran imigrasi yang telah mewujudkan e-government dan reformasi hukum dalam hal pelayanan dokumen keimigrasian, antara lain pendaftaran layanan paspor online, pendaftaran permohonan izin tinggal online, layanan persetujuan visa online, dan pelaporan orang asing online. Yang pasti, kerja belum selesai. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada jajaran keimigrasian. Pertama, masih banyak permasalahan terkait pelayanan keimigrasian, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan kualitas layanan, khususnya penyempurnaan SIM-KIM, sehingga delay information yang mengganggu pelayanan kepada masyarakat dapat diminimalisir. Dan ini adalah bentuk komitmen kita untuk melaksanakan e-gov di semua bidang layanan, termasuk layanan keimigrasian. Kedua, saya juga berharap momentum peringatan kali ini semakin memperkuat komitmen kita untuk mengabdi dengan kerja yang nyata, lebih keras, lebih cerdas, dengan tulus ikhlas, demi tuntasnya pelaksanaan tugas untuk mensukseskan reformasi hukum dan e-government pasti nyata. Jangan mudah terpancing oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Lakukan cross-check information kepada level pimpinan yang lebih tinggi dan koordinasikan dengan instansi terkait sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Ketiga, dimanapun saudara berada, bekerjalah dengan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku. Lakukan percepatan pencapaian target kinerja tahun 2017 secara akuntabel. Kuatkan fungsi penegakan hukum keimigrasian melalui sinergitas yang kokoh dengan kementerian, lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Karena saudara-saudara sebagai jajaran imigrasi adalah motor penggerak efektivitas tim pengawasan orang asing. Keempat, laksanakan pelayanan keimigrasian secara transparan, sesuai prosedur, berikut dengan kepastian waktu, tarif, sehingga bersih dari segala bentuk pungutan liar dan korupsi, serta jawaban tantangan perubahan melalui transformasi pola pikir dan budaya kerja yang inovatif dan berintegritas. Dan saya yakin jajaran imigrasi akan mampu melaksanakannya semua ini. Kelima, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya jajaran imigrasi yang bertugas dimanapun berada. Ingat janji kinerja tahun 2017 yang telah sama-sama kita ucapkan dan menjadi komitmen kita bersama harus disukseskan secara utuh. Terutama pada poin kelima, di tengah isu dan berita miring belakangan ini, sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui wadah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat Hari Bakti Imigrasi ke-67. Semoga di usia ke-67 ini, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan pertolongan serta perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas. Jalayalah Kementerian Hukum dan HAM hari ini dan selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Om. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona H. Lauli. Siap! Rak! Kami mampu melaksanakan tugas dan pengabdian serta memiliki kepribadian yang handal, tingkat intelijensi yang tinggi, serta kompetensi ke arah kepemerintahan yang baik, good governance, dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, bangsa, dan negara kami, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
para syuhada, serta para pemimpin kami yang kesemuanya itu mencari keridhaan-Mu, dan terimalah segala amal kebajikan mereka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa biyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal adwa indal hizab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Para Inspektur Upacara. Hormat! Rak! Tegak! Rak! Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Kesinambungan. Ya, kesinambungan. Sebenarnya itu adalah produk daripada undang-undang sudah ada di dulu ya. Jadi kita melakukan pengawasan orang asing itu secara sustainable, terus berkelanjutan ya. Jadi tidak ada lagi yang stuck ya. Ya, itu tema kita sudah disatukan bersama-sama bahwa kita menuju ke EGAP, artinya Electronic Government yang berkepastian. Apa yang disebut berkepastian itu kan ada singkatan dari pasti, ya, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Nah, oleh karenanya kesemuanya itu, kepastinya dari itu kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Yang paling spesial di tahun ini adalah kita melakukan pelayanan yang paripurna. Pelayanan keimigrasian yang paling paripurna, artinya yang paling sempurna. Jadi, kemudian menuju kepada apa yang kita bersama-sama bahwa pelayanan itu adalah pelayanan yang tidak boleh artinya dimain-mainkan, ya, pelayanan yang berkepastian. Ya. Tadi kita sudah pertama mendengarkan ada sekarang e-government, kemudian e-gov, bukan e-government, kemudian ada e-service, ya, itu kedua-duanya harus kita lakukan. Tapi yang paling terpenting lagi adalah pelayanan yang paripurna dan kita akan melakukan pengawasan orang asing secara sustainable, terus berkelanjutan. Ya. Jadi tidak ada lagi yang stuck. Ya. Dropbox ataupun orangnya datang ya, menyampaikan permohonannya, tapi nanti bisa semua diakses lewat online. Ya, misalnya permohonan paspor. Menyampaikannya dari rumah aja, bisa nanti dari rumah, nanti di-upload sendiri, setelah itu baru nanti bisa mencetak tanda terima permohonan sendiri, dan dia akan tahu kapan dia harus foto, dan kapan dia harus bayar, dan kapan dia bisa selesai paspornya. Terus untuk kinerja pegawai imigrasi sendiri seperti apa kita untuk meningkatkan kinerjanya? Nah, tentu kita berikan motivasi ya, ada punishment dan reward. Artinya yang bekerja baik kita berikan reward, yang kerjanya kurang baik kita dorong supaya lebih baik. Tapi yang tidak bisa diperbaiki ya apa boleh buat, kita kasih hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau yang nakal sendiri gimana? Nah, itu tadi kan, kalau nakal itu kan tentunya bisa kita perbaiki, kita bina, ya kita bina. Kalau nakal lagi kita bina lagi, ya. Kalau udah kita bina lagi masih nakal juga, apa boleh buat? Tentu kita jatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi gitu. Ya. Berapa lama kita dengan Untuk proses prosedur ya paling lama 4 hari. Paling lama 4 hari. Ya. Oke? Ditunggu Pak. Udah, bagus.
Ada Bu.